Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Syitra Pati Atna, MSc, dan Ibu Paskalia Pradandi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan eh, hasil tugas kami mengenai aplikasi Supremum. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Amelia Kusumawardani dengan NPM 6077, dan yang kedua ada Sylvia Natasha dengan NPM 6109, yang ketiga ada saya sendiri Rizky Fadilah dengan NPM 6117 dan Fadilatul Iqbar dengan NPM 6127. Sebelum itu di sini ada pokok bahasan dari materi aplikasi Supremum. Yang pertama itu ada aplikasi sifat Supremum, dan yang kedua ada sifat Archimedes, yang ketiga ada pembuktian adanya bilangan irasional akar 2, dan yang keempat itu ada teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Baik, untuk yang pertama ini akan dijelaskan oleh Mas Fadil. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada aplikasi sifat supremum. Pada aplikasi sifat supremum ini terdapat teorema yang pertama, yaitu di mana teori pertama itu misalkan H suatu subhimpunan terbatas dari R dan C elemen R. Kemudian dimisalkan C plus X sama dengan C plus X sedemikian sehingga X elemen H dan H sama dengan CX sedemikian sehingga X sama X elemen H. Berlaku juga untuk yang pertama, sub dari C plus H sama dengan C plus supremum H. Kemudian infimum C plus H sama dengan C plus infimum H. Yang ketiga adalah supremum CH sama dengan C supremum H untuk C kurang dari 0. Kemudian yang keempat ada supremum CH sama dengan C infimum H untuk C kurang dari 0. Kemudian untuk buktinya bisa dilihat. Kemudian pada aplikasi sifat supremum ini juga terdapat teorema 1.2 dengan bunyinya yaitu misalkan f dan g merupakan suatu fungsi dengan rank terbatas di D. Untuk setiap x elemen D, fx kurang dari sama dengan gx. Berlaku juga supremum f pada D kurang dari supremum G pada D dan infimum F pada D kurang dari infimum G pada D. Untuk buktinya bisa dilihat. Selanjutnya terdapat contoh soal. Yang pertama, misalkan S suatu subhimpunan tak kosong dari R didefinisikan himpunan A plus S sama dengan A plus X, di mana X elemen S. Selanjutnya akan dibuktikan untuk supremum A plus S sama dengan A plus supremum S. Kemudian kita misalkan untuk U sama dengan supremum S. Dikarenakan untuk X kurang dari U maka harus X elemen S. Maka A plus X kurang dari A plus U. Untuk A plus U merupakan batas atas dari A plus S. Maka didapatkan supremum A plus S kurang dari sama dengan A plus U. Kemudian jika suatu V adalah sebarang batas atas dari himpunan A plus S, maka A plus X kurang dari sama dengan V. Maka merupakan X elemen S. Kemudian X kurang dari V kurang dari A itu menghasilkan U sama dengan supremum S kurang dari V min A, sehingga A plus U kurang dari V, sebab V merupakan sebarang batas atas dari A plus S. Kemudian V tersebut dapat kita gantikan dengan supremum A plus S agar memperoleh A plus U kurang dari supremum A plus S. Dengan cara menggabungkan ketidaksamaan tersebut, maka didapat
supremum A plus S sama dengan A plus U sama dengan A plus supremum S. Selanjutnya saya kembalikan ke model. Baik, terima kasih Mas Fadil. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Silvi. Kepada Mbak Silvi, saya persilahkan. Yang selanjutnya di sini ada bukti dari teorema yang sudah dijelaskan oleh Mas Fadil. Next. Yang selanjutnya di sini ada teorema 1.3, yaitu teorema akibat. Dimisalkan Y dan Z bilangan real positif, maka yang pertama, terdapat N merupakan anggota dari N sehingga Z kurang dari N dikalikan dengan Y. Yang kedua, terdapat N anggota dari N sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. Yang ketiga, terdapat N anggota dari N sehingga N-1 kurang dari sama dengan Z kurang dari N. Yang pertama itu A, mengapa terdapat N anggota N sehingga Z kurang dari N kali Y? Karena X sama dengan Z per Y lebih dari 0, maka terdapat N anggota N sehingga Z per Y sama dengan X kurang dari N. Dan dari sini diperoleh Z kurang dari N dikali Y. Yang kedua, tetapkan Z sama dengan 1 pada A yang akan memberikan 1 kurang dari N dikalikan dengan Y dan akibatnya 1 per N kurang dari Y. Yang ketiga, untuk sifat Archimedes, yaitu menjamin subhimpunan ini, maka N kurang 1 bukan unsur himpunan tersebut. Akibatnya N kurang 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari N. Next. Yang selanjutnya di sini ada contoh 2. Tunjukkan infimum dari 1 per N di mana N anggota dari N sama dengan 0. Penyelesaiannya, dimisalkan H ini merupakan 1 per N di mana N anggota dari N. Yang pertama, jelas 0 ini merupakan batas bawah dari H karena 1 per N lebih dari sama dengan 0 untuk setiap N anggota dari N. Yang kedua, dimisalkan J adalah lebih dari 0, maka 1 per J ini merupakan anggota dari bilangan real. Yang ketiga, dimisalkan sifat Archimedes yaitu terdapat NJ anggota N sedemikian sehingga NJ kurang dari 1 per J. Dengan kata lain, di sini terdapat 1 per NJ merupakan anggota dari H, dan H ini juga merupakan anggota dari 1 per NJ, maka 1 per NJ ini kurang dari I. Jadi, kesimpulannya, infimum 1 per N di mana N anggota dari N sama dengan 0. Yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Kepada Mbak Amel, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan, moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait teorema untuk pembuktian adanya bilangan irasional akar 2. Jadi di sini ada teorema 1.4 yang mana terdapat bilangan real positif X sehingga X pangkat 2 itu sama dengan 2. Nah, untuk pembuktiannya sendiri di sini kita misalkan dua kemungkinan yang akan kontradiksi dengan adanya teorema tadi. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwasanya X pangkat 2 itu sama dengan 2 dengan memisahkan X pangkat 2 dan A kurang dari 2 dan X pangkat 2 lebih dari 2 itu salah. Nah, kemudian untuk contoh soalnya sendiri, ini ada contoh 3 yang mana kita diminta untuk memodifikasi teorema 1.4 atau pembuktian adanya akar irasional 2 tadi untuk membuktikan adanya Y pangkat 2 itu sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri sama seperti yang tadi, kita akan mencari adanya kontradiksi terkait dengan ada kedua kemungkinan, yakni X pangkat 2 itu kurang dari 3 dan juga X pangkat 2 itu lebih dari 3. Nah, yang pertama kita juga akan menentukan satu yang merupakan elemen dari bilangan dari himpunan S, yang mana S itu
dia bukan himpunan kosong. Dan dia juga memiliki batas atas yakni 2 dan supremum di R. Dan kita misalkan supremum itu X, yang mana X itu lebih dari 1. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, kita misalkan X pangkat 2 itu kurang dari 3, yang mana X ini dia adalah elemen dari himpunan S. Nah, maka kita cari N yang merupakan elemen dari bilangan asli, sehingga X tambah 1 per N itu elemen dari S, yang akan kontradiksi dengan X menjadi supremum dari S. Dengan itu, kita bisa memangkatkan X tambah 1 per N ini sama dengan, bisa dilihat hasilnya itu, X tambah X kuadrat ditambah 2X min N per N ditambah 1 per N kuadrat, yang mana dia lebih kecil daripada ini. Karena 1 per N itu lebih kecil daripada, lebih besar daripada 1 per N kuadrat. Nah, maka kita bisa memilih nilai N, yang mana 1 per N itu kurang dari 3 min X pangkat 2. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai X plus 1 per N pangkat 2 itu kurang dari X pangkat 2 plus 3 min 2 min X pangkat 2 itu sama dengan 3 berdasarkan substitusi tadi. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, di mana selalu terdapat bilangan asli yang lebih besar daripada Xn atau bilangan rasional, itu kita dapat cari karena 3 min X kuadrat itu kurang dari 0, dan ini bisa dihasilkan bisa disamaratakan seperti 3 min X kuadrat per 2X plus 1, dan menghasilkan pemisalan itu, mohon maaf, ini seharusnya 3X pangkat 2 kurang dari, lebih dari 3 itu salah. Nah, kemudian untuk pemisalan kedua itu kita harus misalkan bahwasanya X pangkat 2 itu lebih dari 3. Nah, sebelumnya kan kita sudah memisalkan bahwasanya X pangkat 2 itu kurang dari 3. Nah, selanjutnya ini. Caranya sama seperti yang tadi, kita akan mencari kontradiksi dengan memisalkan bahwasanya ada fakta X itu sama dengan supremum dari S. Jadi, dengan menunjukkan terdapat N yang merupakan elemen dari bilangan asli, sehingga X min 1 per N itu sama dengan elemen dari S. Nah, untuk caranya sama seperti yang tadi, tapi kita di sini menggunakan X pangkat N min 1, X kurangi N per 1 per N, karena di sini dia lebih besar daripada 3, jadi kita menggunakan min. Sehingga didapatkan hasil X pangkat 2 per N itu kurang dari X pangkat 2 min 3. Dan didapatkan X min 1 per N itu lebih dari X pangkat 2 min X pangkat 2N. Kita bisa sederhanakan ini menjadi sama dengan 3, karena X pangkat 2-nya hilang. Nah, karena X pangkat 2 lebih dari 3 ini mengimplikasikan bahwasanya X pangkat 2 min 3 per X 2X itu sama dengan lebih besar daripada 0. Maka, seperti sebelumnya, berdasarkan sifat Archimedes, N itu dapat dicari. Namun, karena kontradiksi, maka terdapat satu kemungkinan bahwasanya X pangkat 2 itu sama dengan 3, karena kedua pemisalan tadi salah. Kemudian, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amel. Untuk selanjutnya, yaitu di sini ada teorema kerapatan
bilangan rasional dan irasional. Nah, di sini ada teorema 1.5. Misalkan X dan Y itu bilangan real, di mana X itu kurang dari Y. Maka terdapat dua permisalan. Untuk permisalan yang pertama itu jika terdapat bilangan rasional A sedemikian sehingga A itu lebih dari X dan A kurang dari Y. Untuk yang kedua, jika terdapat bilangan irasional B sedemikian sehingga B itu lebih dari X dan B kurang dari Y. Next. Nah, di sini ada contoh soal yang terakhir. Jadi di sini diketahui bahwasanya U itu lebih dari 0. Maka tunjukkanlah bahwa N anggota bilangan asli sehingga 1/2 pangkat N itu kurang dari U. Penyelesaiannya, nah sebab U lebih dari 0 dan ln 2 itu tidak sama dengan 0, maka ini menghasilkan min ln U per ln 2, di mana min ln U per ln 2 itu merupakan anggota dari bilangan real. Nah, menurut sifat Archimedes itu kan terdapat N anggota bilangan asli. Dengan demikian, dapat kita tuliskan N itu lebih dari min ln U per ln 2, di mana N ln 2 lebih dari min ln U itu sama dengan ln 2 pangkat N lebih dari ln U pangkat min 1. Lalu hasilnya 2 pangkat N lebih dari 1/2. Dan di sini kita dapatkan hasil akhirnya yaitu U lebih dari 1/2 pangkat N. Nah, dari hasil akhir ini dapat kita simpulkan bahwasanya U lebih dari 0 itu dapat terbukti 1/2 pangkat N kurang dari U. Mungkin cukup sekian materi dan contoh soal yang kelompok kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.